Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel AI tutorial. Ya, di sini seperti yang sebelumnya telah kita pelajari tentang angka. Sekarang kita akan mempelajari tentang string. Ya, kita akan membahas huruf dan kalimat pada Python. Di sini ada link YouTube saya. Kemudian kita akan ke materi. Di sini tentang string. Ya, di sini string dapat dideklarasi dengan menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini ada contoh tulisannya Python. Kemudian di sini ditandai dengan tanda petik 1 dan tanda petik 2 ya. Dua-duanya sama bisa ya untuk diketik menggunakan tanda petik 1 ataupun tanda petik 2 sama saja. Selanjutnya ini ada contoh ya. Di sini ada name, variabel name sama dengan ada angkanya tapi ada tanda petik 2 di sini di depan dan di belakang. Itu menjadi tipe data string ya. Kemudian ada variabel nama sama dengan fulan. Di sini ada tanda petik 1 di depan dan di belakang. Jadi bisa mau tanda petik 1 atau 2, yang penting harus di depan dan di belakang. Jangan misalkan di depannya tanda petik 1, di belakangnya tanda petik 2, itu akan terjadi error. Nah, contoh di sini kita akan membuat atau mengeprint atau mencetak nama, variabel nama ditambah kemudian stringnya tulisan ya, memiliki name tanda petik 2, jangan lupa, kemudian ditambah name. Jadi ini akan menghasilkan nama, variabel nama fulan memiliki name kemudian angka name-nya, karena kita akan memanggil variabel name-nya. Nah, jadinya seperti ini. Fulan memiliki name 196003238 sesuai di sini ya. Ya, kita akan coba langsung ke Google Colabs-nya ya. Ya, seperti biasa kita langsung ke browser saja. Kemudian ketikkan Google Colab. Nah, ini yang paling pertama. Kita klik. Kemudian ini kita bisa notebook baru di sini, atau misalkan tidak mengklik notebook baru di sini, kita bisa klik pada file kemudian notebook baru ya. Ya, kalau sudah terbuka seperti ini, kita jangan lupa mengganti nama filenya ya. Nama filenya saya akan berikan contoh di sini, nama fulan aja. Kemudian ini nama tugasnya. Sekarang kita mempelajari tentang string. Nah, seperti itu. Kita masukkan tadi sintak yang tadi ya. Kita mempunyai name, variabel name sama dengan kemudian tanda kutip. Kita menggunakan tanda kutip 2 dulu ya, tanda petik 2 dulu. Di sini 1963238 kemudian kita enter. Kita membuat variabel nama sama dengan ini fulan. Jangan lupa diberi tanda petik ya, kita menggunakan tanda petik 1 untuk variabel nama. Kita menggunakan tanda petik 1. Kemudian tinggal kita print. Jangan lupa printnya harus huruf kecil. Kita panggil variabel nama terlebih dahulu, nama, gunakan tanda tambah, kemudian kita memasukkan string kembali. Kita gunakan misalkan tanda petiknya 1 di sini.
memiliki nim, kasih spasi, kita geser, kita tambah nim-nya, variabel nim kita masukkan nim, kemudian kita running. Kalau sudah seperti ini, maka akan menghasilkan output. Nah, ini hasil outputnya menjadi seperti ini ya. Nah, kenapa di sini fulan tidak ada spasinya? Ini tinggal kita kasih spasi di sini. Itu tinggal kita run kembali. Nah, ini fulan spasi memiliki nim. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ke materi. Kemudian ada escape karakter. Escape karakter dapat dibuat dengan tanda garis miringnya kebalik ya. Fungsinya adalah untuk menyisipkan karakter ilegal dalam sebuah string. Kita ambil contoh di sini, kita print, kemudian tanda petik 2 ya, terus menggunakan escape karakter, yaitu garis miring terbalik, kemudian kita beri tanda petik. Selamat datang di pembelajaran Python tanda seru, pakai escape karakter kembali, garis miringnya terbalik, kemudian tanda petik 2 kali. Ini akan menghasilkan selamat datang di pembelajaran Python-nya itu dengan si tanda petik 2 ini. Itu akan ikut tercetak atau terprint. Contohnya seperti ini. Selamat datang di pembelajaran Python, tapi tanda petiknya ini ikut terprint ya jika kalian menggunakan escape karakter ini. Seperti itu. Ini memberi escape karakternya itu di sebelum tanda petik yang akan dibawa, kemudian di belakangnya sebelum tanda petik yang akan dibawa juga. Kemudian ada lagi contoh, misalkan seperti ini, print selamat datang di pembelajaran Python ya, kita ingin ngeprint tanda petiknya itu di tengah-tengah. Jadi di pembelajaran Python-nya itu akan kita ingin di print atau dicetak tanda petik. Jadi penulisannya itu seperti ini ya. Kita akan coba langsung ke Google Colab ya. Ya, di sini kita membuat kode baru saja. Kita bisa kode baru, mulai dari sini. Contoh tadi seperti ini, kita akan print terlebih dahulu. Nah, ini jadi tanda petik 2 nya ini terbawa ya. Kemudian kita coba contoh yang tanda petiknya di tengah-tengah seperti tadi. Kemudian tadi ada tanda serunya seperti ini ya. Print. Ini jangan lupa tanda garis miring terbaliknya kita masukkan di sini ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita running. Nah, ini tanda petiknya yang di luar, ini yang di tengah-tengah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi ya. Di sini ada string method. String method sama halnya dengan yang di angka, itu ada method juga ya. Cuman kalau misalkan di angka, kita harus menggunakan import, kemudian metode apa yang kita gunakan.
Kalau pada string itu tidak perlu kita tuliskan import karena si metode string itu sudah tersedia pada Python tersebut. Nah, di sini string method itu dalam mengolah string kita seringkali menggunakan beberapa metode yang sudah terdapat di Python. Jadi metode-metode ini sudah terdapat di Python ya. Contoh kita mempunyai variabel text, kemudian sama dengan di sini ada string atau kalimat, jangan lupa diberi tanda petik, pembelajaran Python, ditutup lagi dengan tanda petik. Kita jabarkan dulu satu-satu. Text.upper itu berarti teks akan dibuat menjadi huruf kapital semua. Jadi yang tadinya hurufnya kecil seperti ini kita akan membuat menjadi besar seperti ini. Itu menggunakan fungsi dari metode text.upper. Text.lower berarti teks akan dibuat menjadi huruf kecil semua. Nah, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian yang ketiga ada learn text. Berarti learn text akan mencari panjang dari teks ini. Jadi kalau menggunakan learn itu sama artinya dengan long, jadi panjang dari kalimat yang dituju, kalimat dari isi teks ini ya. Ini panjangnya ada berapa karakter. Jadi teks ini itu panjangnya ada 19. Kemudian yang keempat itu split. Text.split itu split akan membagi sebuah string berdasarkan sebuah simbol atau karakter. Jadi contoh di sini kita akan memasukkan karakter spasi, berarti kita akan membagi atau membagi menjadi dua berdasarkan spasi. Di sini ada pembelajaran, kemudian ada spasi Python. Jadi akan dibuat menjadi split berdasarkan simbol spasi ini ya. Jadi pembelajaran, kemudian koma, di sini ada Python. Jadi dipisah. Kemudian di split itu akan ada simbol seperti ini. Ini kalau di Python itu sebuah list. Kemudian yang kelima ada text.capitalis. Kapitalis akan mengubah huruf pertama menjadi kapital. Ini contohnya dari teks itu. Jadi P-nya jadi besar ya, huruf pertamanya. Kemudian text.index. Di sini ada N ya. Berarti kita akan mencari indeks dari teks tersebut, yaitu indeks N itu ada di posisi ke berapa. Indeks ini akan mencari indeks dari sebuah karakter ya. Kita cari N-nya itu ada di sini ya. Tinggal kita hitung. Oh ya, sebelum kita hitung ya, untuk mencari indeks sendiri itu diawali dengan indeks 0 dari sebelah kiri ya. Berarti di sini indeks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi indeks N ini berada di sisi 11 ya. Ya, selanjutnya ini ada contoh teks belajar Python. Kalau misalkan menggunakan text.upper berarti ini akan merubahnya menjadi besar semua ya. Di sini ada belajar Python besar semua dari yang tadinya teksnya kecil semua. Kemudian ada yang split. Split itu berarti tadi split akan membagi sebuah string berdasarkan sebuah simbol atau karakter. Karakternya itu gunakan spasi. Berarti belajar spasi, jadi dibikin menjadi dua ya. Belajar dan Python, jadi dibagi dua, di split. Nah, yang ketiga yaitu ada text.index. Di sini diberi karakter. Jangan lupa kalau misalkan mau memberi karakter itu harus memberikan tanda petik. Ini tanda petik 1. Kemudian di sini ada karakternya itu A. Berarti kita hitung indeks A itu ada di posisi berapa.
di sini 0, 1, 2, dan 3. Berarti A itu ada di 3. Kenapa di sini padahal ada A-nya ada 2 ya. Jadi si Python itu akan membaca karakter A ini yang pertama dibaca. Jadi si A yang di depan, bukan si A yang di belakang. Oke, kalau gitu kita coba langsung aja ke Google Colab-nya. Di sini kita buka kode baru, kemudian kita masukkan yang tadi ya. Kita mempunyai variabel teks sama dengan, kemudian beri tanda kutip atau tanda petik 1 boleh, tanda petik 2 juga boleh ya. Kita contohkan tanda petik 1, kemudian kita print. Kemudian kita coba yang split. Buka kurung, ini diberi tanda kutip. Kita menggunakan karakter spasi ya untuk memisahkannya. Yang ketiga tadi ada print. Kita coba cari yang dari karakter J ini. Kemudian kita running. Ya, di sini upper berarti menjadi huruf besar semua ya, kapital semua. Kemudian yang split itu akan dibagi menjadi dua dengan karakter yang dimasukkan. Di sini karena menggunakan spasi, nanti dipisahkan dengan spasi. Di sini menjadi 2, belajar dan Python. Kemudian ada listnya di sini, simbol list. Kemudian di sini text.index, ini karakternya J yang kita masukkan. Jadi kita akan mendapatkan karakter J itu berada di indeks ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti muncul ke indeks ke-4. Selanjutnya kita ke materi lagi. Ya, di sini ada slicing string. Slicing itu berfungsi untuk mengembalikan karakter yang berada dalam rentang indeks yang diberikan. Nah, di sini indeks itu tadi ya, indeks itu di sini ada kalimat Python. Kemudian indeks itu diawali dengan indeks 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk minusnya itu diawali dengan atau posisi dari kanan, yaitu indeks min 1. Jadi kebalikannya ya. Kalau indeks awal itu diawali dengan indeks 0 dari sebelah kiri. Kalau minus itu dari sebelah kanan, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 sampai seterusnya. Nah, sini ada tadi kalimatnya Python, kemudian kita mempunyai teks namanya Python ya. Kita akan jelaskan ya. Saya akan menjelaskannya di sini. Yang pertama, print text 0. Berarti kita ingin print karakter yang ada di indeks 0. Indeks 0 itu ada apa? Di sini ada P. Berarti munculnya akan P. Kemudian yang kedua, di sini kita ingin print dari indeks 2 sampai habis. Itu penulisannya dengan teks, kemudian buka kurung siku ya, buka kurung seperti ini, kemudian 2.2. Ini artinya indeks 2 sampai habis. Indeks 2 itu ada di sini ya, THON, maka akan terprint THON. Dan selanjutnya yaitu yang ini, ada print dari indeks paling awal sampai indeks 4.
Di sini berarti teks dari indeks paling awal printnya sampai indeks 4. Kenapa di sini hasilnya PYTH saja, sedangkan indeks 4 itu O ya. Jadi kalau misalkan tandanya seperti ini keterangannya cuma print dari indeks paling awal sampai. Jadi sampai itu tidak termasuk dengan indeks keempatnya, kecuali kalau sampai sama dengan, baru indeks 4-nya ini tercetak. Jadi di sini cuman PYTH aja. Kemudian kalau di sini berarti teks 3 sampai 5, berarti teks 3 sampai 5. Sampai 5 itu 5-nya itu N. Kemudian kan 5-nya tidak ikut terprint, jadi cuman H dan O. Nah, ini print dari indeks 3 sampai indeks 5. Selanjutnya ada yang titik 2 saja, berarti ini print dari indeks pertama sampai indeks terakhir, maka hasilnya akan semua tercetak. Kalau ini berarti print indeks min 2. Indeks min 2 itu O ya di sini. Indeks min 2. Ingat, kalau indeks min itu berarti dari sebelah kanan mulainya, jadi minus 1 minus 2, jadi O. Kemudian ini print teks dari indeks min 4 sampai min 1, berarti min 4 sampai min 1. Min 1-nya tidak ikut, jadi cuman THO. Print indeks min 4 sampai min 1. Itu. Dan kita coba ke Google Colab ya. Kita coba kode, misalkan kita mempunyai karakter, mempunyai variabel data sama dengan data, variabelnya itu variabel data, kemudian menggunakan tanda kurungnya, nah tanda kurung seperti ini ya, 2 sampai habis, nah 2.2. Kemudian nah, contoh seperti ini kita coba print. Nah, di sini data indeks kedua sampai terakhir 0, 1, 2, berarti dari L, A, N munculnya seperti ini. Kemudian print data dari awal, indeks awal sampai ke indeks ketiga. Ini 0, 1, 2, 3. A-nya tidak termasuk, jadi tidak tercetak. Kemudian print indeks min 4 sampai indeks min 1. Indeks min 4 itu di sini. Min 4 berarti ini min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi dari U sampai LA, karena indeks satunya tidak terbawa ya. Kembali lagi ke materi. Kemudian ada string concatenation. Sini untuk menggabungkan dua buah string kita dapat menggunakan sintak plus atau concat ya. Ini contohnya ada variabel x, kemudian ada nilainya pembelajaran, kemudian variabel y sama dengan Python. Jadi kita print misalkan x plus y, hasilnya akan seperti ini. Ini kita coba langsung ke Google Colab-nya. Sini kode, bikin kode lagi.
Ya, pertama kita mempunyai variabel, contohnya variabel A sama dengan, dan yang kedua ada variabel B sama dengan, kita coba print ya, kita coba print yang biasa dulu ya, ini yang tidak ada spasinya. Nah, ini belajar Python tidak ada spasinya ya. Kemudian kita coba yang menggunakan spasi, diberi spasi, ini yang diberi spasi ya. Kemudian kita coba yang diberi tambahan angka atau integer. Mengcasting menjadi string, jadi tambahan str, kemudian tutup kurungnya 2. Coba ini ya, belajar spasi Python spasi 50-nya bisa tercetak. Kalau misalkan tidak diberi atau tidak kita casting menjadi string, ini akan terjadi error ya. Kita lanjut lagi ke materi tentang string format. Kita tahu bahwa kita tidak bisa langsung menggabungkan string dan angka seperti masalah yang tadi ya. Jadi tidak bisa langsung menggabungkan string dan angka atau string dan integer. Selain menggunakan casting, kita juga dapat menggunakan format, buka kurung, tutup kurung ya. Di sini ada contoh, ini ada print, contoh ya, akan terjadi error ya, langsung ditambah atau di concat 1, ini akan error. Beda halnya dengan kalau misalkan kita sudah casting, tidak terjadi error, plus str1. Kemudian kita coba, di sini ada variabel nama sama dengan bulan, kemudian ada umur sama dengan 17. Kita menggunakan format buka kurung tutup kurung ya, jadi teks tanda petik, kemudian buka kurung seperti ini, tutup kurung, dan berumur, kemudian buka kurung tutup kurung, tahun, titik, terus diakhiri dengan tanda petik 2. Kita print teks titik format, kemudian kita akan isikan variabel nama di awal dan juga diberi tanda koma, kemudian variabel umur di tahun, maka akan menghasilkan bulan berumur 17 tahun. Kita coba dulu di Google Colab. Tambahkan kode. Kemudian yang tadi ya, kita coba kan terjadi error. Jadi kalau misalkan kita langsung misalkan mau menambahkan string dan juga integer atau angka ya, kita akan print, ini akan terjadi error. Kita harus mengubahnya menjadi string juga, kita casting r kurung tutup kurung, ini tidak akan terjadi error. Jadi bisa akan terjadi error, jadi ini bisa tercetak ya. Kemudian buka kode lagi. Di sini yang tadi kita punya variabel, contohnya nama, ini sebuah string, bulan, kemudian kita akan gabungkan dengan umur, ini angka
angka ya, misalkan 16 tahun ya. Variabel data sama dengan tanda petik, terus buka kurung tutup kurung, berumur, spasi, buka kurung tutup kurung kembali, ini tahun. Kemudian kita akan mengisi print si data dot format. Kemudian kita ingin mengisi di bagian buka kurung yang sini itu dengan variabel nama. Di sini nama, gunakan koma. Kemudian yang kedua itu kita akan isikan variabel umur. Terus umur. Kalau sudah, kita akan gunakan Fulan berumur 16 tahun. Jadi ini caranya ya, seperti ini menggunakan string format. Bagaimana kalau misalkan dengan 3 variabel ya? Kita misalkan contoh kita mempunyai data sama dengan tanda petik, kita beri string terlebih dahulu ya, misalkan Fulan membeli, buka kurung tutup kurung, membeli di sini pertama apel. Oke, tulis apel. Kemudian buka kurung tutup kurung kembali, yang kedua anggur. Dan buka kurung tutup kurung, jeruk. Kemudian kita print data dot format. Kita masukkan di sini variabelnya yang akan diinputkan ya. Jadi si variabel di sini akan input pertama, jadi apel. Kemudian koma anggur. Kalau misalkan variabelnya ada 3, ini di sini datanya ada 3, harus ada 3 juga ya. Terus jeruk. Tutup kurungnya 2 ya. Jangan lupa tutup kurungnya 2. Sudah, kita running. Kenapa terjadi error? Data format apel. Oh, ini ada di sini. Buka kurung, tutup kurungnya ada di sini. Ini akan terjadi error. Ya, ini jadinya. Jadi Fulan membeli 6 apel, benar ya. Kemudian 3 anggur dan 4 jeruk. Jadi di sini itu kalau penempatan posisi si variabel itu ada di data formatnya. Kemudian untuk si isinya itu ada di sini. Ada di stringnya ya, atau di datanya. Data isinya kan apel, ada di sini. Misalkan ini mau diganti juga bisa. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke materi. Ya, kita lanjut lagi ke materi. Ini contohnya yang tadi, hasilnya seperti ini ya. Kemudian ada in versus not in. Sini kita dapat memeriksa apakah sebuah substring itu terdapat dalam sebuah string. Ini ada contoh, ada variabel teks. Saya senang belajar Python.
Jadi kita print Python in text, maksudnya itu apakah si kata Python ini ada dalam teks gitu. Kalau misalkan ada, berarti artinya true. Nah di sini misalnya, nah di sini Python dalam teks, Python ada, berarti true. Kemudian yang kedua, print Python in text. Di sini false. Kenapa false? Karena Python-nya huruf P-nya kecil, sedangkan di sini besar, jadi tidak ada. Jadi false. Kemudian print syntax in text. Di sini syntax tidak ada ya, jadi munculnya atau hasilnya false. Ya, kita coba langsung ke Google Colab. Ini kita mempunyai misalkan data sama dengan, yang kita print kurung, apakah kata Python in data seperti ini, apakah Python ini ada dalam data, variabel data, maksudnya ini jawabannya false. Kenapa false? Karena Python-nya P-nya kecil adanya, kalau besar tidak ada. Running, ini false ya. Ini kita coba lagi, misalkan apakah belajar ada dalam data ya. Ini belajar ada, berarti hasilnya akan true ya. Ya seperti itu contohnya ya. Oke, kita materi lagi ya. Akhirnya sudah selesai tentang materi string. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya di video-video selanjutnya. Terima kasih.